Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Kita hidup di era masyarakat urban, perkotaan, finansial dan kehidupan yang lebih baik menjadi daya tarik utama kota. Di zaman now ada lebih dari setengah orang di dunia yang tinggal di kota daripada di pedesaan. Dan di tahun 2050 diperkirakan akan lebih dari 2/3. Bagaimanakah kita bisa hidup sukses di kota-kota? Tantangan, tekanan, dan persaingan sangat tinggi. Mari kita belajar dari Yusuf. Kejadian 39 ayat yang pertama ceritakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Pertama, Yusuf ke Mesir bukan atas kemauannya. Yusuf dibawa, dipaksa untuk hidup di kota metropolitan. Yusuf memulai karirnya dengan status yang paling hina, budak belian. Selalu dalam tekanan, selalu tidak berharga, selalu pedih hatinya karena dibuang keluarganya. Yang kedua, ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ini dia, yang kedua, penyertaan Tuhan adalah survival sejati. Kata tetapi menunjukkan bahwa hal inilah yang membedakan umat Tuhan di kota. Penyertaan Tuhan adalah modal utama untuk bertahan hidup. Yang ketiga, ayat yang kelima. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, yang ketiga adalah seorang umat Tuhan pasti akan sukses hidup di kota. Karena hidup umat Tuhan dapat dipercaya. Mereka menjadi berkat bukan medalu bagi orang lain. Itulah sukses yang utama. Yang keempat, ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, yang keempat kita harus sadari, hidup di zaman now, di kota-kota kita harus sadar bahwa pencobaan akan selalu datang dan bertubi-tubi, berulang-ulang dari hari ke hari, bahkan semakin intensif, agresif, dan gencar. Karena setan hendak menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Jangan lengah, jangan pernah merasa aman. Yesus katakan, berjaga-jagalah senantiasa. Yang kelima, orang sukses hidup berprinsip. Yusuf menolak godaan walaupun menggiurkan, menyenangkan dari istri Potifar. Yusuf siap difitnah, dipenjarakan, bahkan mati sekalipun demi prinsip kebenaran. Reputasinya hancur, keberhasilannya berantakan, kehidupannya menjadi hina lagi, bahkan lebih hina daripada budak karena dianggap penjahat. Saudara, kita semua ingin berhasil dan Tuhan mau kita semua berhasil. Tetapi yang utama, kita harus berhasil mempertahankan prinsip kebenaran Tuhan. Lebih baik kita gagal meraih impian, kemegahan, dan kesenangan dunia daripada gagal mempertahankan kehadiran Tuhan dan prinsip kebenaran Tuhan. Tanpa itu, segalanya sia-sia. Saudara, milikilah kehadiran Tuhan dan kebenarannya lebih daripada apapun itu.